tujuan untuk pemeriksaan sistem bronkopneumonia ini sendiri, yaitu yang pertama bertujuan untuk menilai fungsi paru dan juga pola napas anak. Apakah napasnya cepat, dangkal, atau disertai dengan retraksi dada. Nah, ini kita bisa melihatnya. Nah, yang kedua yaitu mendeteksi adanya tanda infeksi atau obstruksi, seperti mendengar suara napas tambahan, bronki, batuk produktif, dan juga peningkatan suhu tubuh. Yang ketiga, menentukan tindakan keperawatan dan juga pengobatan yang tepat, seperti pemberian oksigen, fisioterapi dada, atau terapi antibiotik. Yang keempat, yaitu memantau respon anak terhadap terapi, agar kondisi paru bisa segera membaik. Pentingnya deteksi dini pada anak. Deteksi dini sangat penting karena bronkopneumonia sendiri dapat berkembang sangat cepat sehingga menjadi gagal napas bila tidak segera ditangani. Dengan pemeriksaan sistem pernapasan yang teliti sejak awal perawatan, dapat mencegah komplikasi berat seperti hipoksemia atau sepsis, menurunkan angka rawat inap dan juga kematian pada anak, serta dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga pemulihan pada anak. Pengkajian subjektif dan objektif pada anak dengan bronkopneumonia. Yang pertama, pengkajian subjektif adalah data yang didapatkan dari pasien atau keluarga seperti keluhan dan pengalaman anak yang tidak bisa diukur langsung. Ada beberapa komponen yang perlu dikaji, yaitu yang pertama keluhan utama, ada atau tidaknya batuk berdahak, sesak nafas, demam, dan kondisi anak lemas atau tidak. Yang kedua, riwayat penyakit saat ini, berapa lama keluhan muncul, apakah ada suara nafas tambahan seperti ronki atau ada muntah dan diare. Yang ketiga, riwayat penyakit sebelumnya dan keluarga seperti riwayat ISPA, asma, dan tuberkulosis. Yang keempat, faktor lingkungan seperti paparan asap rokok, keadaan ventilasi rumah yang buruk, atau kondisi rumah yang lembab. Yang kelima, pola makan dan aktivitas, kaji nafsu makan anak, kelelahan, adanya kesulitan tidur karena sesak atau tidak. Selanjutnya, pengkajian objektif, yaitu data yang diperoleh lewat pemeriksaan fisik dan alat medis langsung. Ada beberapa komponen yang dikaji, yaitu yang pertama inspeksi, seperti melihat frekuensi nafas yang meningkat, tarikan otot bentuk nafas, dan sianosis. Yang kedua, palpasi, meraba getaran paru yang meningkat di area terinspeksi. Yang ketiga, perkusi, mengetuk dada untuk mendeteksi bunyi redup yang berarti ada konsolidasi. Yang keempat, auskultasi, mendengar suara nafas tambahan seperti ronki basah atau wheezing. Yang kelima, pemeriksaan penunjang seperti suhu tubuh, saturasi oksigen, dan fototoraks. Jadi, dengan pengkajian subjektif dan objektif, kita bisa mendapatkan gambar lengkap kondisi anak dan rencana perawatan yang tepat. Berikut alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan bronkopneumonia. Yang pertama, stetoskop. Stetoskop digunakan untuk auskultasi paru. Yang kedua, termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Yang ketiga, oksimetri. Oksimetri ini digunakan untuk mengukur saturasi oksigen. Lalu yang berikut ada sphygmomanometer. Sphygmomanometer ini digunakan untuk mengukur tekanan darah. Yang terakhir ada nebulizer untuk pemberian terapi inhalasi. Pemeriksaan fisik yang pertama yaitu inspeksi. Pemeriksaan inspeksi pada anak dengan bronkopneumonia terlihat adanya peningkatan keluhan nafas atau takipnu, pernafasan dangkal, retraksi dinding dada, dan juga penggunaan otot bantu yaitu otot leher, bahu, dada atas, dan juga otot abdominal. Ekspansi dada pasien tampak asimetris pada sisi paru yang terkena bronkopneumonia. Wajah pasien tampak pucat dan terdapat sianosis pada bibir, kuku, dan juga adanya batuk produktif dan terdapat sputum yang kental. Yang kedua, melakukan palpasi untuk menilai taktil fremitus, yaitu getaran yang dapat dirasakan pada dinding dada saat pasien berbicara. Hal ini untuk menilai konsolidasi paru, karena pada pasien bronkopneumonia, alveoli akan terisi dengan cairan yang membuat jaringan paru semakin padat. Yang ketiga, yaitu melakukan perkusi, yaitu pengetukan dada untuk membandingkan dada kiri dan juga dada kanan, karena pada pasien bronkopneumonia akan ditemukan bunyi dullness akibat konsolidasi jaringan paru. Yang terakhir yaitu auskultasi, yaitu mendengarkan suara nafas pasien melalui stetoskop. Pada pasien dengan bronkopneumonia akan terdengar bunyi ronki basah halus saat inspirasi. Hal ini disebabkan karena adanya cairan dan juga inflamasi yang terjadi di alveoli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikel yang pertama yang berjudul Clinical and Radiological Correlation of Bronkopneumonia in Children, an Observational Study, yang ditulis oleh R. Singh P. Sarma dan A. Gupta 2021, International Journal of Contemporary Pediatrics. Hasil penelitian ada 4. Yang pertama itu penelitian dilakukan pada anak usia 1 bulan sampai 5 tahun dengan diagnosis bronkopneumonia sejumlah 120 anak.
tanda klinis paling sering ditemukan. Yang keempat, ditemukan kolerasi signifikan antara hasil pemeriksaan fisik dan temuan fototoraks, artinya pemeriksaan sistem pernapasan dapat diandalkan untuk deteksi dini sebelum hasil radiologi keluar. Relevansi ABP terhadap praktik pemeriksaan bronchopneumonia ada 3, yaitu yang pertama menunjukkan bahwa pemeriksaan dasar oleh perawat sudah memiliki validitas tinggi bila dilakukan sesuai prosedur. Yang kedua, menguatkan pentingnya penerapan evidence-based practice (ABP) di pelayanan kesehatan dasar terutama saat alat diagnosis terbatas. Yang ketiga, perawat mengambil keputusan klinis cepat berdasarkan hasil pengkajian objektif dan subjektif. Sesuai prinsip ABP, menggabungkan bukti ilmiah, pengalaman klinis, dan kondisi pasien anak untuk hasil yang terbaik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik dalam sistem pernapasan pada anak dengan bronchopneumonia dengan judul artikel Assessment of Respiratory in Pediatric Pneumonia, Accuracy of Physical Examination Feeding Compared to Chest X-ray, dengan penulis dan tahun penulisan Lopez M, Rahman T, dan Kaur S pada tahun 2022 dengan hasil penelitian yang pertama melibatkan 150 anak usia 2 bulan hingga 6 tahun dengan gejala pneumonia dan bronchopneumonia. Lalu yang kedua, pemeriksaan inspeksi tarik dinding dada dan cuping hidung yang memiliki sensitivitas 87% dalam mendeteksi distres napas. Lalu yang ketiga, auskultasi dengan stetoskop menemukan bronki basah halus pada 92% pasien sesuai dengan hasil fototoraks. Lalu yang terakhir, kombinasi inspeksi dengan auskultasi dinilai paling akurat dalam mendeteksi bronchopneumonia tanpa alat radiologi. Selanjutnya, pemeriksaan fisik berbasis bukti pada anak dengan bronchopneumonia. Pemeriksaan ini penting karena membantu perawat melakukan penilaian yang akurat dan komprehensif terhadap kondisi pasien. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Yang pertama, 1. Inspeksi. Perawat melihat frekuensi, irama, dan kedalaman napas. Pada anak dengan bronchopneumonia biasanya ditemukan tachypnea atau napas cepat, dyspnea atau sesak, napas dangkal, serta bentuk dada seperti pectus, exhalatum, dan barrel chest. Yang kedua, palpasi. Dapat dirasakan adanya nyeri tekan, massa, dan yang paling khas yaitu peningkatan vokal premitus pada area paru yang terkena. Yang ketiga, perkusi. Hasil perkusi biasanya menunjukkan bunyi pekak, menandakan adanya cairan atau konsolidasi pada paru. Yang keempat, auskultasi. Pada auskultasi terdengar ronki inspirator, terutama pada sepertiga akhir inspirasi akibat adanya sekret di saluran napas. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium dapat menunjukkan leukositosis dengan peningkatan neutrofil, peningkatan CRP atau prokalsitonim, hasil analisis gas darah yang menilai gangguan oksigenasi, serta kultur sputum. Dari hasil pemeriksaan fisik dan penunjang tersebut, perawat dapat menegakkan diagnosis bronchopneumonia secara lebih tepat dan merencanakan intervensi yang sesuai. Dalam praktik pemeriksaan pada pasien bronchopneumonia, penerapan evidence-based practice atau yang bisa disingkat dengan EBP sering menghadapi beberapa kendala. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan keterampilan EBP karena banyak tenaga kesehatan yang masih belum terbiasa mencari, menilai, dan menerapkan hasil penelitian terbaru ke dalam praktik. Akibatnya keputusan klinis itu masih sering didasarkan pada pengalaman pribadi, bukan bukti ilmiah terkini. Lalu yang kedua itu keterbatasan waktu dan beban kerja tinggi. Kondisi di lapangan yang sibuk membuat tenaga kesehatan itu sulit untuk meluangkan waktu untuk membaca jurnal, mengevaluasi bukti ilmiah, atau berdiskusi mengenai hasil riset. Lalu yang ketiga, fasilitas dan sumber informasi yang terbatas. Lalu yang keempat itu resisten terhadap perubahan praktik karena beberapa tenaga kesehatan enggan mengubah cara kerja lama karena merasa metodenya ini sudah cukup efektif. Sikap ini menjadi penghambat penerapan inovasi berbasis bukti. Lalu yang kelima, koordinasi tim yang belum optimal, kurangnya komunikasi dan juga kolaborasi antar profesi itu dapat menghambat penerapan EBP terutama pada kasus bronchopneumonia ini ya. Lalu untuk mengatasinya, fasilitas tenaga kesehatan itu perlu memberikan pelatihan rutin mengenai EBP, menyediakan akses terhadap jurnal dan juga sumber informasi yang terpercaya, serta menciptakan budaya kerja yang mendukung penerapan bukti ilmiah. Dukungan pimpinan dan koordinasi yang baik antar profesi juga berperan penting agar praktik pemeriksaan pada pasien bronchopneumonia ini dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan sesuai standar ilmiah. Bronchopneumonia merupakan peradangan pada bronkiolus dan alveolus paru yang sering menyerang badan
bayi dan balita yang ditandai dengan nafas cepat, sesak, dan juga suara napas tambahan atau ronki halus dan juga wheezing. Nah, untuk pemeriksaan ini, bronkopneumonia ini meliputi 4 pemeriksaan. Yang pertama, infeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Dan juga pengkajian ini meliputi dengan pengkajian subjektif dan juga objektif, di mana memberikan gambaran lengkap tentang kondisi anak, meliputi keluhan, riwayat penyakit, lingkungan, serta hasil pemeriksaan fisik dan alat bantu seperti oximeter, termometer, dan fototoraks. Oke, berdasarkan penelitian ABV atau Evidence Based Practice, yang dimana meningkatkan mutu pelayanan keperawatan karena membantu perawat melakukan pengkajian yang akurat, cepat, dan tepat sasaran, sehingga dapat menurunkan angka komplikasi dan mortalitas pada anak. Nah, juga yang saya jelaskan itu bukan hanya kelebihannya atau sekitar membahas bronkopneumonia, tapi saya juga akan menjelaskan tentang yang bisa kita temukan tantangan atau kelemahan pada pemeriksaan tersebut. Yang pertama, di mana kurangnya pengetahuan, dan kedua itu keterbatasan fasilitas rumah sakit yang membuat pemeriksaan bronkopneumonia ini tidak terkaji secara menyeluruh, tapi membuatnya terbatas dalam pemeriksaan.